Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metodologi penelitian kuantitatif dengan subbahasan yaitu populasi dan sampel. Pada pembahasan populasi dan sampel ini kita akan membahas tentang contoh dari populasi dan sampel, ukuran sampel yang tepat itu seperti apa, beserta teknik sampling yang ada itu seperti apa saja. Oke, kita melihat populasi dan sampel. Nah, populasi ini berarti dia adalah keseluruhan objek atau subjek yang akan kita teliti. Jadi kata kuncinya adalah keseluruhan. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi itu dengan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang akan diambil dari populasi. Nah, terus apa yang dipelajari dari sampel itu? Apa yang kita amati? Apa yang kita teliti yang dari sampel itu? Nah, itu kita akan berlakukan secara umum pada populasi. Istilahnya menggeneralisasi apa yang kita pahami dari sampel, kita buat secara umum dengan pemahaman yang sama untuk populasi. Karena misal populasinya terlalu besar, tidak sanggup kita untuk melihat semua populasi, anggota populasi, makanya diambil hanya beberapa dari populasi itu. Kita ambil beberapa dari populasi, itulah yang dinamakan sampel. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh populasi. Seluruh siswa kelas 10 di suatu SMA. Jadi kata kuncinya seluruh siswa, seluruh, semua siswa. Bisa juga disampel ditambah seluruh, tapi sampel berarti dia lebih kecil daripada populasi. Nah, bisa jadi sampelnya 10-1 dan 10-2 di SMA tersebut, SMA yang sama. Nah, lanjut misal populasinya lagi seperti all high school principals, seluruh kepala sekolah di SMA. Terus lanjut contoh populasi yang lain, all elementary school counselors. Jadi konselor, semua konselor SD di. Jadi sudah ada di California. Terus lanjut lagi contoh populasi all students. Jadi bisa lebih spesifik, jadi tergantung populasinya nanti mau seperti apa. All students attending Central High School in Nebraska. Jadi semua siswa yang bersekolah di SMA Nebraska. Jadi untuk sampelnya nanti harus lebih kecil. Kita lanjut. Ukuran sampel. Pertanyaannya yang polemik, ukuran sampel yang tepat itu seperti apa? Kapan dikatakan cukup? Nah, salah satu sumber mengatakan there is no clear-cut answer to this question. Jadi katanya tidak ada jawaban yang tepat, jelas untuk pertanyaan ini. Tapi Anda bisa menggunakan beberapa sumber yang lain. Misal dengan menggunakan rumus-rumus tertentu atau hitung-hitungan tertentu, yang penting semuanya jelas sumbernya dan sumber itu dapat dipercaya. Seperti ini ya, misal peneliti ingin mengamati, jadi populasinya adalah 1000 8 graders, 1000 siswa kelas 8. Nah, pertanyaannya, apakah cukup dengan mengamati satu atau dua dari 1000 itu? Nah, itu tentu terlalu kecil katanya. Dikhawatirkan dia tidak representatif, tidak dapat mewakili populasi. Nah, tidak bisa digeneralisasikan untuk populasi. Terus dikatakan, bagaimana dengan misal kita mengambil dikatakan 20 saja siswa atau 30 siswa dari 1000 itu. Itu dikatakan too small, kayaknya terlalu kecil juga. Terus diambil dengan 250 besar, tapi apakah sudah benar-benar cukup? Nah, the best answer is that the sample should be as large as the researcher can obtain. Jawaban terbaik dari pertanyaan ini, kapan ukuran sampel itu sebenarnya cukup dan tepat, itu semuanya as large as, sebesar researcher can obtain, sebesar peneliti dapat ambil dengan pertimbangan waktu dan energinya.
Jadi kesediaan waktu dan energi dari si penelitinya jangan dipaksakan, disesuaikan. Researchers should try to obtain as large a sample as they reasonably can. Jadi selama masuk akal, jadi diusahakan sebesar-besar mungkin sampelnya, tapi dengan memperhatikan dan kesediaan waktu si penelitinya. Nah, terus saran ya sebagai landasan, berdasarkan sumber ini, untuk descriptive studies, penelitian deskriptif minimum number of 100 is essential. Jadi perlu untuk 100 katanya deskriptif. Sedangkan for correlational studies, untuk penelitian korelasi minimal 50 sampelnya. Nah, ini kalau kita eksperimen ya, kita pendidikan matematika ada banyak untuk kuantitatif di eksperimental, penelitian yang eksperimen. For experimental and causal comparative studies atau perbandingan, eksperimen dan perbandingan, we recommend a minimum of 30 individuals per group. Minimum 30 individu untuk setiap grupnya. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui ukuran sampel yang cukup, misal tadi untuk eksperimen 30 kan ya, minimal 30. Kalau mau pakai sumber ini, boleh pakai sumber lain. Kita sudah mengetahui ukurannya, nah terus bagaimana cara mengambil sampel dari populasi tersebut? Itu dikatakan bagaimana cara mengambil itu dinamakan dengan teknik sampling. Teknik pengambilan sampelnya. Di situ ada dua teknik sampling, yaitu dinamakan probability sampling dan non-probability sampling. Perbedaannya jelas dari penamaannya. Probability dia berarti setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kata kuncinya kesempatan yang sama. Sedangkan non-probability dia berarti setiap anggota di populasi tersebut tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil jadi sampel. Jadi tidak memiliki kesempatan yang sama. Satu perbedaan itu kita bahas untuk probability sampling. Kata kuncinya adalah peluang yang sama. Peluang yang sama untuk dipilih. Nah, di sini ada 4. Simple random sampling, proportionate stratified, disproportionate stratified, dan cluster sampling. Itu pertama, simple random sampling. Dari namanya sudah kelihatan. Simple random. Secara acak, simple. Jadi acaknya tidak terlalu repot. Biasanya ini kita menggunakan Excel. Kalau misal sampelnya populasinya terlalu besar, kita akan ambil sampelnya, itu bisa menggunakan Excel, bisa diacak menggunakan aplikasi Excel, bisa juga menggunakan tabel khusus di buku-buku. Ya, ada khusus tabelnya. Jadi ada beberapa cara, metode. Di sini contoh, kapan kita bisa mengambil simple random sampling? Ini kondisinya harus populasi dianggap homogen. Jadi yang misal kita meneliti satu sekolah ya populasinya. Kapan kita bisa mengambil simple random sampling? Asalkan satu sekolah ini semuanya siswanya sama semua. Terhadap apa yang kita mau lihat, misal kemampuan penalaran. Jadi kemampuan penalarannya sama semua. Jadi kita ambil siswa dari sekolah tersebut. Misal ini ya di satu sekolah, contoh lainnya status sosial ekonomi. Jadi kita misal melihat satu sekolah ya, di sekolah X. Nah, sekolah X status sosial ekonominya sama. Jadi satu sekolah itu semua sama status sosial ekonominya. Sekali menengah semua. Makanya boleh mengambil simple random sampling, boleh mengambil secara random. Jadi kata kuncinya adalah populasi itu homogen atau cenderung homogen. Itu diharapkan kita dapat mengambil sampel yang dapat mewakili populasi nanti. Selanjutnya ada proportionate stratified random sampling.
Proportionate, dia berarti secara proporsinya jelas. Stratified, jadi dia berstrata. Jadi ada kelompok-kelompok khususnya. Nah, seperti ini digambar, in a population of 365, 12th graders, dari 12 siswa kelas 12 terdapat 365 siswa. Jadi populasinya 365 siswa ya. Itu stratified-nya ya, stratanya dibagi female, male, perempuan dan laki-laki. Terus kita ambil, jadi di sini ada persennya, perempuan dia 60% dari 365, laki-lakinya 40% dari 365. Dengan jumlah yang tertulis di sini, terus kita mengambil secara acak dari masing-masing strata. Tapi masih tetap 60% dari populasi dan 40%. Persennya tetap sama, tidak dirubah. 60% dari 365 bisa dicek. Oh no, 60% itu diambil dari 60%, 66 siswa perempuan. Kalau dijumlah 66 tambah 44 berarti 110. 60% dari 110 itu adalah 66 perempuan dan 40% dari 110 adalah 44 laki-laki. Oke, jadi persennya tetap dipertahankan ya. Kata kuncinya di sini proportionate dan stratified. Kita lihat bagaimana yang disproportionate. Jadi terlalu besar. Ini supaya kelihatan kita pakai yang KAM. Ada variabel namanya kemampuan awal matematis. Untuk proportionate, dia cenderung tidak jauh-jauh beda lah ya. Tidak terlalu signifikan perbedaannya. 30% untuk tinggi, 50% untuk sedang, 20% rendah. Nah, kalau disproportionate, dia malah jumlah siswa ya dengan kemampuan awal matematis sedangnya terlalu besar jika dibandingkan dengan siswa punya kemampuan tinggi dan rendah. Untuk mengambil sampel yang diambil adalah 4 siswa dan 5 siswa itu dengan kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Dia kan disproportionate karena kita tidak mengambil yang sedang karena terlalu besar. Itu teknik pengambilan disproportionate. Nah, satu lagi pengambilan dengan berpeluang sama, itu cluster sampling. Contohnya, jika kita ingin meneliti siswa, tapi di lingkungan satu negara, satu provinsi atau satu kabupaten, itu kan terlalu luas, terlalu besar, mengambil banyak waktu dan menghabiskan banyak dana. Jika kita akan mengambil semuanya untuk menjadi sampel kita. Terus kita kan juga bingung karena siswa misal di satu provinsi kan terlalu banyak, makanya kita pecah menggunakan cluster sampling. Caranya yaitu misal satu daerah tertentu, misal ya satu provinsi, misal satu provinsi 50 sekolah. Jadi semuanya di label 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 50 sekolah. Nah, bagaimana dengan cluster sampling? Kita ambil 10 sekolah secara acak. Nah ini yang biru-biru itu yang acak. Dan semua guru dari 10 sekolah itu diambil. Itu cluster sampling. Nah, silakan dipelajari sendiri untuk perbandingan tadi simple random, stratified, cluster random. Ada lagi nama istilahnya two-stage random. Saya lanjutkan. Untuk non-probability. Probability sudah habis ya, sekarang non-probability. Ini intinya dia, setiap sampel yang diambil tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi diambil dengan keadaan khusus tertentu. Di sini ada beberapa macam, ada 5.
Pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis ini dia mengurutkan, misal mengurutkan, kalau yang digambar berarti berantara dua. Polanya orang ke pertama, orang keempat, orang ketujuh, dan seterusnya. Itu yang diambil untuk sampelnya. Atau mau ambil yang ganjil-ganjilnya, dua, ganjil 1, 3, 5, jadi secara sistematis. Ini dia setiap orang ini tidak berpeluang yang memiliki peluang yang sama, tidak memiliki peluang yang sama untuk diambil. Tentu yang terpilih peluangnya 1, sedangkan yang tidak terpilih 0. Karena hanya nomor-nomor tertentu yang akan diambil. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Sampling kuota ini punya ciri tertentu, yaitu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sesuai dengan namanya, misal ya, kuota samplingnya kumpulan orang, tapi ini sesuai dengan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tertentu dikumpulkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misal saya mau meneliti, di sini di contohnya male above 50. Jadi bapak-bapak atau laki-laki above 50. Umurnya yang di atas 50. Jadi yang akan diambil adalah bapak-bapak dengan umur di atas 50 tahun. Misal saya menentukan kuotanya 4 orang atau 10 orang. Jadi saya pilih sampai kuota yang saya mau. Di sini 4 orang dia pilih, selesai. Dengan ciri tertentu. Sedangkan sampling accidental sesuai dengan accidental sampling, sesuai dengan penamaannya, secara kebetulan, accident, kecelakaan. Tapi ada banyak artinya untuk accident. Secara kebetulan. Tapi disesuaikan karena peneliti merasa cocok dengan sumber data itu, makanya diambil. Karena tiba-tiba ketemu mungkin, sementara berbincang-bincang ternyata oke, kayaknya cocok saya ambil sebagai sampel, makanya dia diambil. Purposive sampling. Nah, ini yang sangat sering juga dipakai untuk di penelitian pendidikan matematika. Sangat sering. Purposive sampling, dari namanya purposive, dengan tujuan tertentu, dengan pertimbangan tertentu. Nah, seperti, makanya diperhatikan baik-baik untuk purposive sampling. Researchers assume they can use their knowledge. Peneliti beranggapan bahwa si peneliti dapat menggunakan pemahaman dari populasi. Misal ya, to judge, untuk menilai populasi tersebut. Misal, guru yang mengajar di kelas 8. Guru ini sudah paham tentang siswa-siswa di kelas 8. Sudah paham dengan kemampuan siswanya. Pengetahuan gurunya tentang kemampuan siswanya. Apakah siswa yang nanti dipilih bisa mewakilkan populasi atau penelitian si guru tersebut. Nah, guru ini misal mengambil 2 siswa dengan kemampuan tertinggi, 2 siswa dengan kemampuan rata-rata, dan 2 siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata. Atau terbawah. 2 terbawah, 2 di tengah, 2 yang paling tinggi, 2 tertinggi. Nah, bagaimana beliau menentukan, guru tersebut menentukan siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Itu berdasarkan knowledge, pengetahuan gurunya. Jadi gurunya sendiri yang memahami bahwa mereka-mereka ini cocok untuk mewakili populasi nanti yang saya akan generalisasikan. Nah, seperti misal penelitian yang penggunaan media pembelajaran interaktif. Misal kita meneliti untuk Desmos. Nah, Desmos ini kadang dia bisa digunakan untuk PC saja. Nah, jika peneliti ingin hanya meneliti Desmos, tapi penggunaan Desmosnya melalui komputer atau PC atau laptop, jadi
peneliti memilih siswa-siswa yang bisa mengakses Desmos tapi yang bisa menggunakan laptop atau komputer. Jadi di data siswa-siswa yang memiliki laptop atau komputer. Ini lagi ada sampel jenuh, itu biasa dinamakan sensus, dan semua anggota populasi dijadikan sampel. Karena dijadikan sampel jenuh. Ini snowball sampling, ini semakin membesar. Jadi misal peneliti mengambil data dari satu orang, tapi data yang didapatkan dari satu orang ini dirasa tidak cukup atau dirasakan perlu data-data selanjutnya berdasarkan rekomendasi orang pertama ini, makanya semakin melebar menjadi 2 orang, semakin melebar dan seterusnya sampai dirasa cukup. Oke, sekian materi dari populasi dan sampel. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.